Tribuners, jumpa lagi di Bincang Bola bersama saya Diki Fadiarjud, dan tentunya ke ruang Anda bakal hadir akan kita cerita banyak persoalan dan juga sepak bola di internasional maupun juga dalam negeri. Namun saya tidak sendiri di sini, masih bersama dengan yang setia di sana. Halo Bung Opik, maskernya dibuka dulu. Iya, silakan. Ya. Tribuners, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga Anda sehat semua, masih tetap ikuti protokol kesehatan, tentunya 3M, gunakan masker, selalu cuci tangan kalau kita sudah beraktivitas dari luar, dan begitupun kalau kita beraktivitas di luar, jaga jarak ya, Bung Opik ya, masih tetap jaga jarak ya. Iya. Harus. Anak-anak juga di rumah, tentunya tetap ikuti aturan kesehatan ya. Dan jangan lupa di channel Tribun Jabar, untuk Anda yang selalu setia, subscribe, like, and share bila memang informasi yang kita berikan ini cukup oke ya, Bung Opik ya. Ya, pekan ini Bung Opik ada yang makin seru nih. Kita akan bincang-bincang di Bincang Bola ini tentang Inter Milan yang boleh gugur di Liga Champions ataupun juga di Coppa Italia ya. Tapi di Liga Italia Nizazuri ya justru sekarang ini berada di posisi puncak klasemen nih. Ini kita bisa sedikit bongkar dan ada catatan dari Bung Opik. Apa nih yang bisa diceritakan tentang Inter Milan ini, Bung Opik? Ya, Inter Milan di musim ini dia main konsisten ya kan. Ya. Dia dari 22 laga kalahnya cuma 2 kali, dari 22 laga kalahnya cuma 2 kali, terus 15 kali menang, 5 kalinya lagi seri. Ini membuat Inter sekarang ada di puncak klasemen dengan poinnya 50. Memang poinnya dengan yang peringkat kedua AC Milan ini tipis kan, cuma beda 1. Cuman memang Inter akhir-akhir ini mereka mampu bermain konsisten, terus meraih kemenangan, dan juga ketika melawan tim besar seperti Juventus yang menjadi pesaingnya beberapa pekan lalu, mereka bisa menang. Ini yang jadi kunci Inter Milan sampai saat ini, hingga sampai ke pekan 22 mereka bisa ada di puncak klasemen. Iya, Inter Milan kan kembali ke jalur juara ya, berarti kan sekarang udah kemarin itu ngalahin Lazio, kemudian juga tim sekotanya juga AC Milan ya, mengalami kekalahan, jadi dia ada keuntungan untuk mereka menang lawan Lazio, terus menang lawan Fiorentina, terus menang lawan Benevento, seri lawan. Selisihnya gimana dengan teman sekotanya ini? Selisih poinnya gimana? Ya kalau dengan Milan selisih poinnya beda 1. Tipis banget ya. AC Milan ada di posisi 2 dengan poin 49. Itu kan. Nah ya. Terus ini peluang Inter Milan ini untuk juara nih gimana nih? Kansnya dia untuk, padahal tipis juga nih dengan teman sekotanya ini ya. Peluangnya dibanding teman sekotanya AC Milan ini. Ya. Saya kira pertandingan akhir pekan nanti ketika Milan melawan Inter itu akan menjadi kunci untuk perebutan gelar juara Serie A di musim ini kan. Siapa yang menang dia punya kesempatan besar untuk juara, karena dua Milan ini sekarang lagi ada di atas. Ya. Mereka juga sedang dalam performa yang cukup bagus ya, yang terakhir agak melempem. Cuman secara keseluruhan di musim ini mereka juga bagus. Mereka dari 22 pertandingan sama-sama menang 15 kali juga, sama dengan Inter. Yang membedakan adalah jumlah kekalahannya. Milan 1 kali lebih banyak menderita kekalahan daripada Inter. Ya. Jadi pertandingan di akhir pekan ini Milan lawan Inter ini yang bakal jadi penentu siapa yang punya kesempatan besar untuk menjadi juara. Tapi ini juga bukan berarti meremehkan tim-tim lain ya kan, soalnya masih banyak juga tim lain yang secara matematis dia punya kesempatan untuk juara, seperti Roma, Juventus, bahkan Napoli dan Fiorentina serta Lazio. Ini sebenarnya kalau sedikit kita bongkar-bongkar ya di timnya Inter Milan ini, apa sih sebenarnya yang dilakukan Antonio Conte ini hingga
bisa membuat apa Inter ini di klasemen ini, puncak klasemen ini? Apa yang sudah dilakukan sang arsitek ini nih? Sebenarnya Inter tidak terlalu banyak melakukan perubahan di musim ini. Hmm. Hanya ada beberapa pemain baru yang masuk, tapi pemain baru itu bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Seperti misalnya Achraf Hakimi di lini belakang, dia pemain belakang flank ya, beroperasinya di sayap. Dia bisa memberikan warna baru di kubu Inter Milan, jadi sehingga dia juga sering diturunkan, sering juga mencetak gol, sering memberi assist, dan ini yang dia juga bisa langsung klop nyetel gitu dengan pemain-pemain yang lain, sehingga memberikan warna baru di kubu Inter Milan. Mungkin ini juga yang membuat tim-tim lain istilahnya agak kesulitan juga membaca permainan Inter saat ini ketika misalnya ada pemain baru yang bisa langsung diandalkan kan. Tim lain juga butuh waktu untuk mengantisipasi pemain tersebut. Ya. Ini kan pemain ya. Kalau bicara tentang pemain ini, bagaimana dengan ini si Lukaku dan Martinez dalam perburuan gelar ini nih, klasemen dalam pertarungan kali ini nih? Ya, Lukaku saat ini masih menjadi andalan untuk Inter Milan dalam mencetak gol. Dia sejauh ini sudah mencetak 16 gol ya kan, dan ditunjang dengan postur yang tinggi, dengan body balance yang bagus, dengan kemampuan mencetak gol yang sangat mumpuni. Siapapun pasti akan sangat ditambah ada pemain lain yang tipenya berbeda dengan Lukaku, yaitu Lautaro Martinez ya kan. Ya, ini istilahnya memberikan opsi lain dan juga memberikan warna lain di lini serang Inter ketika misalnya mereka bertanding melawan kompetitornya. Dan karena mereka bisa bermain bola atas dan bisa diselesaikan oleh Lukaku, juga bisa dengan open play yang lain, dan ada Martinez dan yang lain-lain yang bisa menyelesaikannya gitu kan. Jadi dua pemain ini saling melengkapi. Jadi misalnya ketika bermain dengan direct pass atau dengan long pass, itu bisa mengandalkan Lukaku, tapi ketika misalnya bermain dengan umpan-umpan pendek, Martinez bisa jadi opsi untuk menjebol gawang lawan. Pokoknya bikin lawan jadi gentar juga gitu ya kalau ngadepinnya ya. Ini kalau tentang Arturo Vidal ini gimana? Ya. Kalau dari Arturo Vidal yang disebut-sebut langsung bisa klop dengan gaya sepak bola Inter Milan ini. Terus sosok pemain ini pengaruhnya kepada Inter Milan seperti apa juga? Ya, ini Arturo Vidal juga pemain baru yang didatangkan di musim ini di lini tengah ya kan. Nah, seperti Achraf Hakimi, Arturo Vidal juga bisa langsung nyetel. Dia di tengah jadi andalan bersama Barella ya, sama Nicolo Barella. Mereka keduanya jadi pemain yang paling sering diturunkan di lini tengah Inter di musim ini. Ada juga satu lagi, Brozovic. Nah, ketiga pemain ini bisa dibilang pemain andalan di lini tengah Inter. Mereka bisa saling menutupi, mereka bisa saling bekerja sama dengan baik, jika misalnya menyerang dan bertahan. Mereka ini yang membuat Inter juga kokoh di lini tengah. Terus Arturo Vidal juga kan dia pemain berpengalaman, dia pernah main di Juventus, pernah dimain di Barca, pernah dimain di Munchen juga. Jadi sepertinya dia tidak ada kesulitan ketika gabung dengan Inter, lalu bergabung bermain dengan pemain istilahnya teman-teman barunya, dia juga bisa cepat beradaptasi sehingga Inter langsung tancap gas dari awal bersaing dengan Milan di posisi atas di posisi atas Serie A, dan sekarang mereka ada di puncak klasemen. Iya. Ini justru yang menariknya kan di media-media itu justru yang ke atas itu yang diharapkan itu kan bukan Inter ya. Salah satunya ini Marcelo Lippi kan mantannya Juve itu malah menjagokan Juventus dengan AC Milan yang bakal digadang-gadang bakal jadi juara gitu. Nah, ini sebenarnya ada apa sih dengan Inter Milan ini gitu kok
orang malah melihatnya nggak bakal juara lo gitu kayak gitu. Mungkin dari catatan Bung Opik apa nih? Ada apa sebenarnya? Ya mungkin Belum. konsistensi masih menjadi Ya. masalah di Inter Milan. Orang-orang melihatnya seperti itu karena mereka juga belum bisa, istilahnya kalau mau juara ya harus Angin-anginan konsisten kali menang. ya. Masih kelihatan Masih angin-anginan angin-anginan gitu. mungkin dilihat. Mm-mm. Tapi itu saya kira penilaian beberapa pekan lalu. Ya, ya. Sekarang melihat Inter, terutama di Serie A ya kan, memang mereka mainnya konsisten. Kecuali jika digabungkan dengan misalnya Coppa Italia, ya mereka juga di Coppa Italia, Inter tidak, sekiranya kemarin lawan Juve mereka kalah. Tapi mungkin ini strategi Antonio Conte supaya mereka tidak apa istilahnya, tidak fokus di banyak kompetisi. Jadi mereka merelakan kalah di kompetisi lain, tapi di Serie A saya harus di atas, saya harus juara. Sepertinya ada strategi seperti itu. Jadi mereka merelakan, oh ya udahlah, saya di kompetisi yang lain saya istilahnya ini Di Liga Italia kalah, gitu. tapi saya harus bisa menang gitu. Jadi dia ya udah kadung nggak naik, ya udah aja mendingan fokus di satu ini ya, di satu kompetisi gitu kayak gitu. Satu dan mereka bisa ini gitu. Nah, terus apa kegagalan Inter di Liga Champions sama Coppa Italia ini juga ikut mendongkrak ya itu tadi ya, motivasi untuk biar bisa jadi terbaik di Liga Italia kali ya, kayak gitu ya. Ya, tersikirnya mereka di Champions, tersikirnya mereka di Coppa Italia sebenarnya menjadi berkah tersendiri juga, karena mereka sekarang lebih fokus. Pertama itu lebih fokus udah kita fokus aja di Serie A. Yang kedua, mereka juga pasti ingin menebus kegagalan. Ini satu-satunya istilahnya kesempatan mereka untuk meraih gelar juara di musim ini kan. Kalau misalnya kalah atau apa, ya mereka nggak akan bakal jadi juara di musim ini di Serie A. Dan ini jadi kesempatan yang baik bagi Antonio Conte dan para pemainnya, karena mereka juga istilahnya tinggal beberapa pekan lagi lah bisa untuk bertarung menjadi juara. Beberapa tim-tim yang kuat hadapi, tinggal nanti ya lawan Milan ini yang jadi kunci, apakah mereka memang bisa. Secara status mereka main tandang, Internya main tandang lawan Milan, cuma kan karena sama-sama di Milan sebenarnya, jadi dan tanpa penonton, jadi sebenarnya Inter juga punya keuntungan dalam laga nanti supaya bisa meraih hasil maksimal. Iya. Kalau pemain kunci sebenarnya siapa sih di Inter Milan itu ya? Bung Apik, kalau bisa dilihat gitu dari catatan Bung Apik yang ini. Kalau di kiper saya bilang masih Hamir Handanovic, dia tidak tergantikan. Samir Handanovic ya. Terus di belakang ada Stefan de Vrij untuk bek tengah ya. Terus di sayapnya dia punya Hakimi ini, karena dia juga selain bek sayap, dia juga ternyata cukup istilahnya subur lah dalam menyumbang gol. Kalau di tengah Barella, Nicolo Barella, dan juga tadi Arturo Vidal. Nah, di depan ada Lukaku sama Martinez. Nah, ketika Lukaku dan Martinez, jadi sebetulnya udah mantap banget ya, kalau juara juga udah kesulitan. Mereka juga punya opsi lain seperti jadi sebenarnya di tiap lini mereka punya pemain kunci yang bisa diandalkan, dan Inter layak untuk bersaing menjadi juara dan bahkan menjadi juara jika melihat performa mereka dalam beberapa pertandingan terakhir di Serie A. Iya. Kalau batu sandungannya selain teman sekota, tim mana yang menurut Bung Opik agak berat untuk ngadepinnya nih? Terakhir ini ya? Kalau melihat klasmen memang ada Roma dan Juventus ya di posisi 3 dan 4. Yang mereka juga punya skuad yang bagus. Apalagi Juventus ya, kita sangat tahu bahwa ini istilahnya tim yang sangat ambisius di Liga Italia. Tapi mungkin padatnya jadwal dan juga
banyaknya pemain yang tidak bisa tampil membuat penampilan Juventus agak melempem lah di tahun ini gitu. Ya, selain Milan itu ada Roma dan Juventus yang memang bisa menjadi batu sandungan buat Inter untuk menjadi juara Serie A di musim ini. Iya ya, berarti dia posisi 3 dan 4 ya, Roma, Juve ya? Iya. Iya. Nah ini kalau ya terakhir nih ya Bung Opik ya, menurut Bung Opik kalau agar benar-benar tercapai nih apa yang diinginkan Inter ini jadi juara, kira-kira apa tips ataupun juga apa ya strategi yang mesti diterapkan si Conte ini untuk biar dapat semua gitu, selain berdoa gitu kan? Kuncinya di konsistensi ya Kang, soalnya ya 22 main 15 kali menang memang itu catatan yang bagus, tapi seharusnya setidaknya mungkin jumlah kemenangannya bisa ditingkatkan. Ini yang harus jadi yang harus jadi catatan buat Inter Milan, karena beberapa di pertandingan sebelumnya juga kan mereka sempat bermain seri lawan tim yang tidak istilahnya ya inilah yang ada di papan tengah kayak Udinese gitu ya. Mereka ada di posisi 14 saat ini, tapi Inter tiba-tiba ya tidak bisa mengeluarkan pemain terbaiknya dan hanya meraup hasil imbang 0-0. Nah, hal-hal seperti ini yang dibutuhkan untuk menjadi juara, bahwa ketika melawan tim manapun dan dalam kondisi apapun, misalnya main jelek, itu harus bisa meraih kemenangan, dan jika bisa kayak seperti itu, ya Inter punya kemungkinan besar untuk jadi juara Serie A di musim ini. Terutama untuk bisa meningkatkan percaya diri. Jadi kalau udah ini juga tetap aja harus ini ya, semangat ya. Ya, Bung Opik. Cukup lumayan nih kita cerita-cerita tentang Inter Milan pekan ini nih ya. Kayaknya mudah-mudahan Bung Opik sendiri apa nih? Inter Milan apa AC Milan nih? Kalau Itali, AC? Ada di Itali. Apa? Nggak ada ya? Iya, siap. Oke, Bung Opik, masih tetap dengan protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan baik-baik. Salam untuk yang di rumah juga. Salam hormat buat semuanya. Ya, Tribuners, itulah bincang bola pekan ini. Ya, kita mengupas sedikit tentang peluang Inter Milan yang berharap untuk bisa jadi juara di Liga Italia ya. Dan kami ingatkan kembali, kita tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, juga ada ini selalu bawa ini ya, hand sanitizer. Ya, Bung Opik juga begitu ya. Oke, Tribuners, kita jumpa kembali di pekan depan dan dengan topik yang lebih seru lagi tentunya. Kita bisa tahu siapa yang juaranya nanti, kita tunggu aja. Ya, Bung Opik ya. Diki Fadiarjul di sini pamit, dan juga Bung Taufik Ismail dari ruang Anda. Kita ketemu lagi pekan depan, dan salam hormat untuk semuanya. Semoga sehat selalu dan pandemi segera berlalu.